Untuk pendampingan kedua ini temanya adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Adapun fokus pendampingan saya pada pendampingan individu dua ini untuk bersama Bu Aulia adalah refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kemudian refleksi perubahan diri setelah Bu Aulia ini mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3. Kemudian kita nanti diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Rencananya berdasarkan hasil pemetaan yang sudah Bu Aulia lakukan pada saat kegiatan Lokakarya 1. Kemudian nanti mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ini nanti kepada kepala sekolah, warga sekolah dengan dimoderasi oleh saya selaku PP. Ini nanti kita diskusi bersama. Ini Ibu kepala sekolahnya ada nggak? Maaf Pak, untuk hari ini kepala sekolahnya izin karena anaknya sedang sakit di rumah sakit. Oh, anaknya sedang sakit, jadi tidak bisa hadir di sekolah. Ya, tapi tidak apa-apa Bu, kalau memang itu sakit, ya nanti Bapak Ibu ibu-ibu yang lain yang nanti kita ada diskusi bersama. Kemudian yang kita butuhkan nanti adalah rumusan visi sekolah sudah ada Bu ya. Kemudian hasil pemetaan Bu Aulia ya terkait komunitas praktisi ya yang pada saat Loka 1 ya, isian lembar kerja penugasan Lokakarya 2 nanti akan apa yang perlu diisi nanti di Lokakarya 2. Ibu Aulia tentu sudah paham tadi apa yang sudah saya jelaskan. Kemudian langsung saja kita bersama-sama berdiskusi, yaitu tentang refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah ini bagaimana. Yang pertama, bagaimana sih dukungan kepala sekolah, mereka sejawat terhadap Bu Aulia selaku calon guru penggerak atau pendidikan guru penggerak yang selama ini dijalani mulai bulan apa kemarin itu bulan ya mulai kemarin yang kita awali pendampingan di bulan bulan Desember itu ya. Oke, monggo apa sih bentuk bagaimana dukungan kepala sekolah rekan sejawat terhadap Bu Aulia selaku calon guru penggerak ini ya. Terima kasih Bapak. Selama ini selama saya melaksanakan pendidikan calon guru penggerak ini, saya selalu mendapatkan dukungan dan motivasi dari teman sejawat. Dalam artian ketika saya harus izin misalkan meninggalkan kelas karena ada kegiatan yang sifatnya daring dengan fasilitator, misalnya kayak ruang kolaborasi, elaborasi, seperti itu, beliau selalu memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti semua kegiatan yang berkaitan dengan guru penggerak tersebut, dan teman-teman sejawat pun selalu mendukung dan memberikan kesempatan juga. Jadi dukungannya itu bagus ya, kepala sekolah maupun teman-teman sejawat di sekolah ya. Yang kedua, itu bentuk dukungan yang real yang diberikan oleh kepala sekolah dan teman sejawat itu apa dalam rangka Bu Aulia melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Misalnya contohnya kemarin ketika kita pelaksanaan aksi nyata, mereka selalu membantu baik ibu kepala sekolah dan teman sejawat membantu menyiapkan sarana dan prasarana yang saya butuhkan dalam kegiatan pelaksanaan tersebut. Dan itu selain menyiapkan sarana dan prasarana, mereka juga selalu memberikan motivasi kepada saya dan membantu semua tugas-tugas yang harus saya kerjakan sehingga saya dapat memenuhi tagihan-tagihan tugas yang ada di LMS dan dapat mengerjakan sesuai tepat waktu yang sudah ditentukan. Jadi banyak sekali ya bentuk dukungannya dan supportnya memang betul-betul ya, baik itu sarana, prasarana dan lain sebagainya
untuk kegiatan Bu Aulia mengikuti pendidikan guru penggerak ini ya. Kemudian terlepas dari bayar dukungan ya, nah, bentuknya sudah jelas tadi, mesti ada tantangan ya. Tantangan ya Bu Aulia ya, terutama dalam 1 bulan kemarin ya, khususnya kan kemarin kita sudah pendampingan awal, pendampingan 1 untuk menuju ke pendampingan 2 ini, tantangan yang dihadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah ibu ini tentu berbeda dengan pada saat kemarin yang ada di pendampingan 1 ya. Ini tantangannya mungkin gimana? Ini tantangannya apa lebih kompleks? Apa mungkin lebih tidak ada tantangan? Gimana ini? Oke Pak, kalau menurut saya setelah saya flashback refleksi tentang kegiatan yang ada di guru penggerak ini, tantangan saya yang pertama adalah waktu Pak. Masih masalah waktu, karena selain kita di guru penggerak, kita kan tidak boleh meninggalkan kewajiban kita di sekolah, kita tetap di sekolah. Jadi ketika saya harus melaksanakan tugas-tugas yang harus saya penuhi di LMS itu, yang sudah ada due date-nya, saya harus bisa membagi waktu antara saya sebagai pendidik, kadang sebagai pengurus organisasi, jadi kadang terbentur waktunya. Jadi terpaksa saya harus intinya kayak ngelowo Pak, melek bengi untuk mengerjakan semua tugas-tugas yang ada, yang harus saya upload di LMS. Selain itu, selain waktu, yang kedua adalah kolaborasi. Misalnya kolaborasi dalam melaksanakan tugas itu, kita harus berkolaborasi dengan staf didik, dengan teman sejawat, dengan wali murid juga. Jadi kadang ada saja peserta didik itu yang intinya gimana ya Pak ya, kayak angel ditoto. Jadi ya, tidak semua anak itu mengikuti apa yang sudah disepakati bersama. Ya, meskipun kita sudah berusaha untuk mengajak anak-anak untuk misalnya menyusun kesepakatan kelas bersama, masih ada saja 1 atau 2 anak itu yang melanggar kayak gitu. Karena kan karakteristiknya anak itu berbeda-beda, dan kebiasaan anak itu berawal dari rumah. Kadang kita yang di sekolah sudah mengajarkan anak-anak nanti kalau misalnya contoh sepelenya aja buang sampah pada tempatnya, di sekolah sudah menyediakan banyak tempat sampah, terus sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membiasakan anak-anak membuang sampah di tempat sampah. Tapi ketika di rumah pembiasaan itu tidak dilakukan, otomatis anak-anak kan juga beda juga yang dilakukan. Berarti tantangannya di situ. Tentu dari beberapa tantangan tadi yang dihadapi oleh Bu Aulia, pasti Bu Aulia ini punya jurus. Tantangan saya begini. Terus apa sih yang harus saya lakukan supaya ada perubahan positif? Contoh tadi misalnya tantangannya itu punya, kalau di sekolah kita lakukan pembiasaan, tapi di rumah ternyata lingkungan tidak mendukung. Nah ini bagaimana ini langkah apa yang dilakukan oleh Bu Aulia untuk menghadapi tantangan tersebut? Untuk mengatasi tantangan tersebut, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik adalah sebaiknya menuntun ya Pak ya. Jadi dimulai dari diri saya sendiri dulu, saya memberikan contoh yang baik kepada anak-anak sehingga anak-anak dapat meniru dari kebiasaan baik yang saya lakukan itu. Mulai dari diri sendiri, kemudian mengajak anak-anak untuk melakukan budaya positif tersebut, dan juga meningkatkan kolaborasi dengan orang tua yang ada di rumah sebagai lingkungan pertama anak di rumah. Jadi apa yang saya berikan di sekolah juga nyambung dengan apa yang diberikan orang tua di rumah, sehingga tujuan kita itu bisa tercapai dengan sejalan. Jadinya meningkatkan kolaborasi dengan motivasi dari saya sendiri, kemudian meningkatkan kolaborasi dengan teman sejawat, anak didik, dan orang tua di rumah selaku keluarga. Berarti orang tua itu dikumpulkan ya? Iya Pak. Dikumpulkan.
diberi pemahaman yang sama bahwa di sekolah ini ada kegiatan ini, tolong begitu ya. Oke, Bu Aulia, berikutnya tantangan yang dihadapi sudah ada apa namanya ya, langkah-langkah yang untuk menghadapi tantangan tersebut, dan tentu sudah bagus ya. Kebiasaan yang ada di sekolah ini harus terus berjalan di rumah dengan membangun kolaborasi dengan wali murid atau orang tua. Kemudian apa rencana kedepannya, Bu, sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang Ibu jalani ini berjalan maksimal? Apa rencana? Apa ibaratnya itu saya ke depan itu harus begini misalnya gitu ya? Berdasarkan pengalaman saya kemarin yang sudah saya lakukan, mungkin masih ada beberapa yang perlu saya tingkatkan. Yang pertama adalah harus datang dari motivasi intrinsik saya, Pak. Jadi saya melakukan refleksi, apa sih yang kurang dari saya dan apa sih tindak lanjut yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kekurangan yang saya lakukan. Kemudian saya berusaha untuk melakukan inovasi, Pak. Jadi dengan inovasi tersebut kita bisa memberikan hal-hal yang berbeda kepada anak-anak dan juga teman sejawat. Selain itu, karena sekarang ini di era digital ya, Pak ya, jadi saya berusaha melakukan misalnya membuat media-media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak sekarang kan hidupnya di era digital, semuanya serba digital. Jadi dalam kegiatan pembelajaran pun anak-anak saya usahakan ya ikut. Misalnya saya selalu mengajak anak-anak nonton, kita nge-game dari HP, kita ajak belajar literasi dari laptop. Jadi ke depan memang yang harus yang Bu Aulia rencanakan itu seperti itu ya, dan lambat tapi pasti ditindaklanjuti ya. Ya baik, berikutnya kalau tadi kan lingkungan belajar di sekolah, kemudian sekarang refleksi perubahan diri Bu Aulia setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Apa saja yang sudah Ibu pelajari pada modul 1.1, 1.2 dan 1.3 itu? Sesuai dengan yang saya pelajari di modul 1.1 itu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di situ sesuai yang ada di modul itu bahwa pendidik itu harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita ya harus mengikuti perkembangan anak sesuai dengan perkembangan zaman, Pak. Saya sampaikan tadi, membuat media pembelajaran sesuai dengan eranya, era digital. Terus kemudian untuk di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, dari modul 1.1 tadi kita bisa melakukan refleksi apa yang kurang saya lakukan untuk menjadikan saya sebagai melaksanakan peran nilai dan peran guru penggerak. Saya lebih memberikan kesempatan lebih besar kepada anak-anak. Jadi bukan karpe guru, jadi kita lebih mengajak anak-anak untuk lebih terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran, dalam kegiatan penyusunan kesepakatan kelas, dalam menyelesaikan suatu masalah. Seperti itu, Pak. Kalau untuk modul 1.3 tentang visi guru penggerak, saya dan teman sejawat berdiskusi sesuai dengan karakteristik yang ada di lingkungan sekolah dan karakteristik peserta didik kita. Jadi saya menyusun sebuah visi, Pak. Visinya gimana? Visinya itu sesuai hasil diskusi kami. Saya menyusun visi itu seperti ini, Pak. Mewujudkan peserta didik yang sehat, ceria, cerdas, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar masing-masing. Oh gitu ya. Visi mewujudkan peserta didik yang sehat, ceria, cerdas, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini sudah nanti kan sudah ada ya di situ ya. Nanti kan harus kita diskusikan bersama sesuai dengan nanti
disinkronkan dengan visi sekolah. Apakah ya kemudian apakah yang sudah diimplementasikan itu ya? Sedikit-sedikit sudah kami implementasikan. Oh, sudah diimplementasikan ya. Apakah itu pelajar yang sudah pelajari itu sudah dipelajari di kelas sudah ya? Sudah Pak. Oh ya, ya tentu sudah kan, tidak mungkin tidak dipraktekkan. Kemudian apa yang terjadi perubahan terhadap murid ya itu di kelas, dan bagaimana tanggapan atau respon murid terhadap perubahan yang dilakukan? Seperti yang saya katakan jawab tadi Pak, saya lebih memberikan kesempatan lebih besar kepada anak-anak untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran, bagaimana kesepakatan kelas, dan hasilnya itu anak-anak itu antusias Pak, lebih antusias mengikuti kegiatan pembelajaran, mereka senang, asik, tidak tertekan dengan aturan-aturan yang sebelumnya dibuat oleh bu guru. Jadi mereka lebih mematuhi peraturan yang mereka buat sendiri dengan kesepakatan bersama tadi. Jadi ada perubahan yang selama ini dilakukan oleh Bu Aulia itu ditanggapi positif ya oleh anak-anak. Artinya anak-anak itu apa namanya, situasinya gimana? Ya, situasinya dapat kita lihat ketika anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi yang sebelumnya itu apa dari bu guru, mereka manut apa kata bu guru, dan ketika mereka bosan, mereka nggak mood untuk belajar. Jadi kalau ketika kita memberikan kesempatan lebih besar kepada anak-anak itu motivasinya semakin meningkat. Nah, jadi kita mengembangkan kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan bakat minatnya anak-anak. Sesuai dengan apa namanya bakat karakter anak, bakat dan minat. Yang penting kita tuntun sesuai dengan filosofi diajar. Kemudian bagaimana perasaan Bu Aulia ini setelah menerapkan modul 1.1, 1.2 dan 1.3 kelas ini? Perasaannya itu apa? Gimana gitu? Saya pengen tahu gitu loh Bu. Iya Pak. Setelah saya menerapkan ilmu yang sudah saya dapatkan dari modul tersebut, saya merasa senang Pak, dan saya merasa kayak bersalah. Oh, ternyata selama ini yang saya lakukan terhadap anak-anak itu masih belum tepat gitu Pak. Ya, terlalu kayak mengekang, tidak memberikan mereka kebebasan. Setelah saya berikan kebebasan tapi tetap dalam tuntunan, mereka itu lebih asik gitu Pak dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi intinya perasaan ibu sendiri itu yang pertama senang, yang kedua merasa bersalah itu tadi. Merasa bersalah dengan pembelajaran yang dulu saya lakukan. Yang dilakukan tuh dengan paradigma baru ternyata seperti ini, menyenangkan bagi gurunya, menyenangkan juga bagi muridnya. Jadi ya itu Bu. Terus apa yang sudah baik dan yang perlu Ibu perbaiki ke depan? Apa yang sampean apa yang Ibu Aulia anggap baik tadi perlu ada perbaikan lagi ke depannya? Apa ini? Misalnya contoh misalnya apa ini? Nah, untuk melakukan perubahan tersebut kita kan harus konsisten Pak. Nah, yang sulit itu konsistennya Pak. Ya, konsisten. Karena kadang kita kan dalam berbagai situasi, misalnya hari ini saya sudah menyiapkan media untuk anak-anak besok seperti ini, tapi ternyata tiba-tiba di malam hari saya harus misalnya meninggalkan kelas karena ada urusan organisasi atau gimana, jadi saya nggak bisa melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan sesuai dengan yang sudah saya buat sebelumnya. Meskipun di situ kami sudah ada guru pendamping di kelas, tapi kalau saya tidak terjun langsung rasanya kayak kurang abdol. Iya, rasanya kayak saya masih punya utang sama anak-anak. Jadi yang perlu diperbaiki itu adalah konsistensinya. Jadi ya konsistensinya, kontinuitasnya,
kalau bahasanya itu istiqomahnya yang perlu artinya yang perlu diperbaiki ya. Selanjutnya terkait dengan rencana merintis atau menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah. Kalau kemarin Ibu Aulia mengikuti Loka Karya 1 kan sudah bisa memetakan. Di sekolah Ibu ini apakah memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi di sekolah Ibu selama ini? Apakah sudah? Selama ini komunitas praktisi yang sudah saya jalankan dan saya ikuti itu Pak, yang mulai dari tingkat yang paling bawah itu dari sekolah dulu Pak. Ya. Dari sekolah itu belum ada. Tapi kita kalau di lingkungan desa kita bentuk itu ikut kegiatan gugus, KKG gugus. Kemudian di tingkat kecamatan itu ada IGTKI, ada juga PKG. Ya, artinya kan komunitas praktisi yang ada di sekolah itu tentu kan stakeholder yang ada di situ, ada guru, kemudian ada kepala sekolah, ada komite, ini paguyuban wali murid, kemudian mungkin ada tokoh-tokoh pendidikan di sekitar misalnya memiliki pengalaman merintis komunitas. Apakah di sekolah sudah dirintis gitu maksudnya? Dan Ibu sudah pernah dilibatkan di sana enggak merintis itu? Selama apa namanya selama ini sebelum baik Bu Aulia ini sebelum menjadi guru penggerak gitu loh, ataupun sudah menjadi guru penggerak ini punya pengalaman enggak merintis itu? Sesuai dengan pengalaman yang sudah saya lakukan selama ini itu kegiatan paguyuban wali murid itu Pak, untuk kita kolaborasi dengan wali murid sebelumnya itu apa Pak, kayak pasif gitu. Jadi ketika saya mengikuti guru penggerak ini, saya ingin meningkatkan lagi kolaborasi dengan wali murid agar tujuan-tujuan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah ini mendapatkan dukungan dan support dari wali murid, karena anak-anak itu kan masih usia dini, mereka tidak bisa melakukan sendiri tanpa bantuan orang tua. Contohnya seperti ini Pak, misalnya dalam kegiatan pembelajaran puncak tema seperti kemarin kita melakukan wisata edukasi, kita harus melibatkan orang tua dalam kegiatan tersebut. Jadi kita butuh support, selain tenaga juga dana Pak. Jadi kita ya lebih meningkatkan kolaborasi dengan paguyuban wali murid. Ya, intinya kan pengalamannya pernah ibaratnya merintis itu komunitas praktisi sekolah, walaupun dalam kategori sederhana, artinya di situ ada teman-teman sejawat, ada komite, ada kemudian mungkin orang yang peduli terhadap pendidikan, kemudian beberapa perwakilan wali murid yang punya kompetensi di bidang pendidikan ini memang dirintis walaupun belum maksimal. Ya, ini kan Bu Aulia punya pengalaman. Berikutnya, apa tantangan selama penerapan komunitas sekolah? Bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut? Jadi tantangannya apa selama penerapan komunitas praktis sekolah itu ada tantangan enggak? Kemudian bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut? Dalam penyusunan komunitas praktisi, khususnya dalam pembentukan paguyuban wali murid itu, kita wali murid itu mempunyai sumber daya yang berbeda-beda. Jadi kemampuan mohon maaf ya, di praktisi apa namanya komunitas praktisi kan tidak hanya wali murid, tetapi juga ada teman guru, kemudian ada kepala sekolah, ada komite, kemudian ada mungkin tokoh-tokoh pendidikan yang ada, mungkin dari desa atau dusun yang dilibatkan di sini. Nah ini tantangan ya, artinya selama penerapan komunitas sekolah itu apa? Apakah mereka selalu kompak? Apakah mereka selalu on time untuk diajak berdiskusi? Gimana tantangannya?
ketika kita dalam kegiatan komunitas praktisi, misalnya kita akan mengadakan suatu kegiatan, jadi mesti ada yang pro dan ada yang kontra, gitu Pak. Jadi ketika yang pro itu lebih banyak, otomatis kita tetap jalan. Jadi ketika ada yang kontra, mesti selalu kayak menghalang-halangi gitu. Jadi kita ya harus tetap Pak ya, konsisten dengan keputusan yang telah kita buat, selama itu membawa perubahan. Dan kadang ada juga yang ngono ae, kadang gitu nyepelekan gitu. Jadi lebih memberikan Pak ya. Tapi kalau untuk yang pro oke ya, tapi untuk yang kontra itu didekati enggak itu misalnya ada salah satu anggota komunitas praktisi itu tidak cocok. Nah ini ada pendekatan-pendekatan dari sana. Iya Pak, jadi kita tanya kenapa sih kok tidak menyetujui ini, padahal kita punya tujuan baik untuk satu kegiatan ini. Mereka punya alasan-alasan tersendiri ya, apa yang akan kita lakukan itu tidak cocok dengan mereka. Jadi ya kita intinya diskusi lah Pak di situ. Misalnya dalam KKB gitu kita mau mengadakan kegiatan yang tingkat desa bersama anak-anak, ada yang pro, ada yang kontra. Kadang juga ada yang nanti dananya dapat dari mana, nanti ininya gimana. Jadi banyak sekali alasan-alasan mereka untuk tidak mengikuti kegiatan. Tapi kan dari masukan-masukan yang kebetulan yang tidak sepakat itu tadi menjadi bahan evaluasi. Evaluasi bagaimana komunitas praktisi itu nanti memang betul-betul solid di dalam merumuskan apa yang dihadapi oleh sekolah ini dari tingkat kelas 1. Maksudnya di sana. Kemudian tentu tadi tantangan ya, ada tantangan, kemudian bagaimana menghadapi tantangan tersebut ya, artinya mengkomunikasikan diajak bersama-sama. Kemudian yang ketiga, apa hal yang menarik ya dan menjadi pembelajaran bagi ibu saat merintis komunitas praktisi. Jadi misalnya merintis itu tadi ada teman sejawat, ada kepala sekolah, ada komite, ada tokoh-tokoh pendidikan dari lokal desa atau dusun namanya Kebaman. Ini hal yang menarik apa itu? Ketika kadang kita itu mau melakukan suatu kegiatan itu ditaruh ayang-ayang gitu ya Pak ya. Itu apa menarik itu kan tidak? Enggak Pak, maksudnya kan apa maju tapi ternyata ketika kita sudah benar-benar melaksanakan ternyata enjoy, ternyata asik juga, perlu dibaleni nanti tahun depan kita buat yang lebih menarik lagi. Jadi pertama takut dengan bayang-bayang, tetapi ada yang paling menarik itu ayo jangan takut gitu ya. Ayo kita sampaikan, kita sosialisasikan kepada teman-teman komunitas praktisi yang ada di lingkungan sekolah ini, apakah program yang nanti itu sepakati bersama kita. Tapi ternyata mendapat dukungan, walaupun ada yang mungkin satu atau dua orang yang tidak sepakat. Kemudian yang menjadi pembelajaran ini bagaimana? Pembelajaran yang Bu Aulia merintis komunitas praktisi itu yang menjadi pembelajaran bagi Bu Aulia itu apa? Jadi pembelajaran saya adalah saya selalu terbuka memberikan kayak diskusi meskipun sekecil apapun untuk melakukan suatu kegiatan kita harus diskusi dengan teman sejawat baik yang ada di sekolah maupun yang ada di lingkungan khusus. Jadi tidak membuat keputusan tanpa harus ada kesepakatan bersama dengan teman-teman sendiri. Jadi pembelajarannya itu adalah bagaimana keputusan itu tentu harus diawali dengan musyawarah untuk memperoleh mufakat bersama dan untuk segera ditindaklanjuti. Jadi tidak semata-mata ini keputusannya, tetapi harus dibangun dari bawah dulu, diskusikan bersama dengan komunitas praktisi. Ya, di situ ada perwakilan wali murid yang concern terhadap pendidikan, khususnya di TK, kemudian ada komite
ada kepala sekolah, ada guru, dan semuanya mungkin punya hak yang sama kan? Iya, punya hak yang sama. Diberikan hak yang sama. Strategi apa yang Ibu lakukan untuk segera memulai komunitas perizinan sekolah ini? Strategi jika belum dimulai, tapi kalau sudah dimulai tadi ya sudah dimulai itu ya. Berarti tinggal bagaimana mempertahankan, memperbaiki, meningkatkan kualitas komunitas praktisi yang sudah dibangun di TK Pos Guru ini. Sehingga program-program sekolah sesuai dengan visi, kemudian disinkronkan dengan visi guru penggerak itu sendiri, sehingga ke depan sekolah ini akan bergerak dan tergerak katanya begitu. Bergerak, tergerak dan menggerakkan. Nah, inilah yang menjadi cita-cita kita bersama kan gitu. Jadi tidak hanya Ibu Aulia, tapi bagaimana komunitas praktisi itu ya bisa bergerak, bisa tergerak dan bisa menggerakkan. Sehingga cita-cita apa yang sudah dirumuskan bersama di TK Pos Guru ini betul-betul dapat diwujudkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Ibu Aulia, apa rencana yang Ibu lakukan untuk pengembangan komunitas praktisi yang sudah dibentuk di sini? Pengembangan ke depan, di sini kan ada, misalnya ada mungkin perwakilan gugus gitu ya, gugus di desa Kebaman atau dusun Kebaman. Ini apa yang perlu? Apa yang rencana yang akan Ibu lakukan untuk pengembangan komunitas praktisi setelah dibentuk itu? Apakah apakah perlu ada pertemuan untuk membahas apa dan lain sebagainya? Gimana untuk pengembangan ke depan? Artinya adanya guru, kepala sekolah, komite, tokoh pendidikan dan unsur gugus itu kan sudah ada ya. Tetapi rencana pengembangan itu apakah perlu ya kegiatan-kegiatan rutin yang sebagai sarana berdiskusi terus ya, untuk mewujudkan cita-cita pembelajaran yang ada di TK Pos Guru 1 ini. Tentu tidak harus nyambung dengan cita-cita atau tujuan pendidikan nasional. Ini gimana? Karena kurikulum Merdeka itu dengan proyek penguatan profil Pancasila ini kan butuh dukungan semua pihak, tidak hanya kepala sekolah, guru, komite, tetapi juga unsur-unsur masyarakat yang ada di komunitas praktisi tadi. Jadi apa yang rencana Ibu lakukan untuk pengembangan? Yang kan sudah terbentuk tadi, sudah ada lah, sudah ada ya di sini. Cuman pengembangan ke depan bagaimana? Lebih meningkatkan lagi, Pak. Lebih meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Kita itu lebih mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah ada di pendidikan, misalnya kayak sekarang sekolah mengikuti kegiatan IKM kayak gitu, mengikuti kegiatan implementasi kurikulum Merdeka, dan kami juga lembaga sudah mendaftarkan seperti itu agar kita bisa terus mengupgrade ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi juga lebih meningkatkan kompetensi gitu, Pak. Ya, ada pengembangan komunitas praktisi itu bagaimana ada peningkatan kompetensi, tentu ada sarana untuk berdiskusi, mendatangkan narasumber gitu ya. Artinya datanglah narasumber mungkin dari dinas pendidikan atau dari orang yang expert di pendidikan TK khususnya, supaya mereka diberi pencerahan dan pemahaman yang sama. Jadi pengembangannya memang itu misalnya seperti itu, kegiatannya berapa bulan sekali nanya. Artinya yang pas di sekolah sini. Kalau 1 bulan sekali mungkin terlalu cepat. 2 bulan tidak begitu, karena di sekolah juga nanti berbenturan dengan kegiatan lain. Kalau menurut saya itu durasinya itu 1 semester
Oh, sebagai evaluasi ya, Iya, sebagai evaluasi. Iya. Oh, semester ini Iya. dievaluasi, Iya, kemudian Iya. komunitas praktisi kumpul. Ayo, ini loh kelebihan kita. Iya. Oh, ini loh kekurangan kita. Iya. Kelebihan ini bagaimana supaya meningkat. Iya. Kemudian kekurangan ini supaya bisa memperbaiki. Evaluasinya kan di situ. Iya. Evaluasinya kan proses akhir dari asesmen pembelajaran. Tidak hanya berbentuk angka, tetapi bagaimana perkembangan anak secara, kalau di TK secara apa perkembangan anak itu, karena di semester pertama. Dan itu ada laporan perkembangan anak, Laporan secara secara motoris, Iya. secara apalagi itu ya. ada 6 aspek perkembangan. Apa itu? Ada kognitif, Kognitif, fisik motorik, sosial sosial emosional, Hah? bahasa, Oh bahasa, seni, ya. dan yang satunya itu nilai moral agama. ada 6 juga. Ya mungkin ya, karena terlalu Aspek perkembangan. ya perkembangannya di situ ya. Nanti ada laporan pembelajaran, dievaluasi bersama, didiskusikan dengan komunitas praktisi yang ada di 1 semester sekali. Iya. Ini kan selama ini belum ada, Iya. jadi harus nanti Bu Aulia ini menggerakkan ini Iya, supaya ada, sehingga kualitas TK Pos Guru ini semakin hari akan semakin meningkat. Karena tahu kelemahannya apa, kemudian kelebihannya apa, kelebihan yang ditingkatkan, kelemahannya itu nanti diperbaiki. Nah itu yang perlu kita refleksikan bersama ya dalam pendampingan individu kedua. Terima kasih Bu. Jadi Ibu ini sudah apa namanya? Ya paling tidak selama pembelajaran daring itu ada materi-materi yang sudah mungkin 60% atau 70% itu sudah nyantol gitu ya. Sudah bisa dipahami, diterapkan di sekolah, walaupun tidak apa namanya langsung frontal gitu ya, step by step. Kemudian sambil berkolaborasi dengan teman-teman sejawat ini, wali murid dan sebagainya. Baik Ibu, kemudian nanti langkah berikutnya saya akan keliling sekolah, keliling kelas dulu ya bersama Bu Aulia. Setelah itu nanti kita akan berdiskusi ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya terkait dengan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi jangan sampai mentang-mentang saya jadi guru pemula visinya harus dirubah gitu kan. Ya kan disinkronkan saja, disinkronkan. Kalau misalnya visi ini ternyata nanti disepakati dirubah, ada penambahan dan sebagainya, monggo. Tetapi tidak harus guru penggerak ini serta merta merubah salah semua ya, tidak ya. Itu Bu Aulia cukup di sini dulu untuk tahapan awal ini. Untuk menuju tahap berikutnya saya akan keliling-keliling kelas dulu melihat anak-anak ya, melihat anak-anak. Oh anak-anak sudah pulang ya, anak-anak tadi sudah pulang ya. Nanti saya ingin lihat anunya aja, kondisi lingkungan sekolah saja. Apa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Aulia tadi. Jadi saya ingin cross check, selanjutnya nanti kita akan mengkomunikasikan. Ya. Terima kasih Bu Aulia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pengajar atau ibu guru di TK 01 dan
satu hal yang nanti akan kita bawa di hari Sabtu. Kita berjalan dengan diskusi hal yang positif, hal yang baik, insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, serasa salam dan tata terima kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang dikatakan, Nabi yang ditahan telah samanya bapak ibu yang saya hormati, khususnya Ibu Aulia Birmayati, terkait dengan diskusi kita pada hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi wajah sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Artinya begini, dengan paradigma baru pendidikan, kita harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan tidak pula meninggalkan hal-hal yang dasar, filosofi yang sudah digariskan oleh tokoh pendidikan nasional kita, Ki Hajar Dewantara. Bagaimana siswa masa depan, khususnya di tingkat perguruan tinggi, tentu akan menjadi visi sekolah nanti. Kemudian yang perlu saya sampaikan di sini juga di pertemuan ini saya sudah menegasi bahwa tujuan adalah tujuan diskusi ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau misi pada sekolah khususnya di tingkat pos 1 ini terhadap murid di masa yang akan datang. Kemudian nanti akan merumuskan, ya dengan itu nanti akan merumuskan kalimat numpang dan melihat visi sekolah. Artinya visi sekolah itu nanti ditampilkan ada kalimat-kalimat numpang yang harus dijawab oleh bagiannya. Mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Apa sih perilaku-perilaku murid yang mencerminkan visi itu apa? Jadi perilaku murid dengan ini dengan kegiatan-kegiatan kelas maupun luar kelas yang mencerminkan visi itu apa saja. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang akan dilakukan di sekolah. Jika memang perlu adanya perubahan, apa sih yang diubah terkait dengan visi sekolah itu sendiri. Kalau sudah baik, ya tentu kita harus diubah. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dalam proses pendidikan TGP ini telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Jadi di modul 1.3 ya, modul 1.3 itu di sini calon guru penggerak itu telah belajar membuat visi dirinya selaku calon guru penggerak. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah. Ini bukan berarti visinya guru penggerak ini merubah visi sekolah, bukan begitu. Tetapi proses diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berada pada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar TGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Jadi rekan sejawat ini biasa berpikir visinya sekolah ini masih cocok tidak untuk ke depan, sudah berpihak kepada murid apa? Ayo nanti dengan diskusikan bersama. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar TGP, namun proses ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah ya tempat ibu sekarang ini bertugas. Dan saya selaku pengajar praktek berharap semua pihak dapat terlibat aktif di dalam proses diskusi. Itu pengantar dari saya. Selanjutnya akan kami serahkan semuanya kegiatan diskusi itu kepada Ibu Aulia Birmayati selaku calon guru. Monggo Bu Birmayati.
mengikuti proses kegiatan pembelajaran. Jadi anak-anak itu lebih banyak terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian reflektif artinya kita merefleksi apa yang sudah kita lakukan tadi, sudah tercapai atau belum, dan apa tindak lanjut yang akan kita lakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Kemudian mandiri dalam artian kita berusaha untuk terus mengupgrade kompetensi yang kita miliki. Kemudian kolaboratif artinya meningkatkan kolaborasi dengan teman sejawat, peserta didik, orang tua untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini adalah inovatif. Kita sebagai pendidik harus inovatif, menciptakan inovasi yang baru dalam pendidikan. Kemudian peran juga kita menjadi pendidik pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach, mendorong kolaborasi serta menggerakkan komunitas operasi. Selanjutnya, mengapa kita harus menentukan suatu visi? Visi itu adalah hampir sama dengan tujuan. Jadi untuk menentukan suatu visi tersebut, kita sebagai teman sejawat dalam satu lingkungan kita mendorong menentukan suatu visi untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang maksimal. Selain ini saya tanyakan kepada ibu-ibu, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Mungkin dari ibu-ibu ada yang punya jawaban dari pertanyaan nomor 1. Jadi dari Ibu Ani, Nike, selaku kita teman sejawat satu rumah ini menentukan satu visi untuk anak-anak. Apa yang kita inginkan terhadap murid-murid kita yang kita didik selama ini? Kita menginginkan murid-murid yang berkarakter, kalau bisa anak yang adalah karakter yang sesuai profil belajar Pancasila, karena kita cakup semuanya tentunya. Selain sesuai dengan profil belajar Pancasila, mungkin Unike punya pendapat lain dari pertanyaan nomor 1. Kita menginginkan murid yang sehat, bertanggung jawab, disiplin. Ya, saya tanggung dulu. Mungkin dari Ibu Ani, mungkin ada jawaban dari pertanyaan nomor 1. Saya terima dulu jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, bahwa kita di sekolah punya murid, kita percaya kepada murid-murid kita. Mereka adalah apa menurut ibu-ibu? Murid kita itu seperti apa? Apa kepercayaan yang kita berikan kepada mereka itu? Kita percaya bahwa murid itu, kalau menurut saya murid itu suatu aset yang harus kita bimbing, karena itu akan kedepannya akan menjadi penerus dari bangsa kita. Ya, saya sudah dengan kita. Selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan, selama ini kita sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang kita lakukan. Jadi menurut teman-teman sejawat, mungkin apa prioritas yang paling utama yang harus kita lakukan untuk meningkatkan tujuan pembelajaran yang ada di sekolah ini? Dari Bu Ani, Bu Nike, Bu Mika, atau Bu Amu, Bu Evi bisa memberikan jawaban dari pertanyaan yang nomor 3 ini. Kita harus mengutamakan disiplin dan tanggung jawab. Karakter, kebiasaan, sanggup. Di sekolah ini kita harus, menurut saya terima masukan dari
guru tadi, mungkin saya hanya bisa menambahkan sedikit, yaitu yang pertama, kalau saya itu mengutamakan sehat, kesehatan. Mengapa sehat? Anak-anak harus sehat. Iya, karena jika anak-anak tidak sehat, mereka tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Jadi ketika anak-anak itu sehat, kita bisa melakukan semua rencana-rencana yang kita buat dan anak-anak happy. Nah, kalau anak-anak tidak sehat, sebenarnya kita sudah merencanakan suatu kegiatan yang akan kita lakukan untuk tujuan pembelajaran, ternyata anak-anak nggak masuk karena mereka sakit. Apa yang terjadi? Akhirnya, ya tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Selanjutnya adalah yang keempat, di sekolah kita sadar betul bahwa kesehatan itu sangat penting, ya. Nah, di situ kita sudah membiasakan banyak perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, ya. Contohnya mulai dari tadi yang kemarin sudah saya diskusikan, ada membaca pada tempatnya, cuci tangan, minum air putih, ya. Terus banyak lagi kebiasaan, misalnya ada kita kerjasama dengan Puskesmas, ada pemeriksaan gigi, pemeriksaan kemudian vitamin A, obat-obatan dari Puskesmas itu. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk apa Bu? Kita yakin mewujudkan misi sekolah tadi atau yang dia pengembangan kesehatan, ya. Jadi kita harus yakin untuk mewujudkan anak yang sehat, mendidik anak yang sehat. Jadi kita harus yakin, ya Bu. Jadi ketika kita merencanakan sesuatu tindakan atau kegiatan, yang pertama kita harus yakin. Kalau kita nggak yakin, nanti kayak gambiang, ya. Seperti kalau ayang-ayang. Jadi kita harus yakin dulu, meyakinkan bahwa visi yang akan kita wujudkan itu adalah benar-benar baik untuk kemajuan pendidikan, khususnya di daerah Mosboro saat ini. Kemudian yang keenam adalah saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa kesehatan itu penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sehingga kita anak-anak sehat dapat mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya dengan maksimal. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat saya simpulkan, saya pada modul 1.3 mempunyai visi guru penggerak yang kita integrasikan dengan visi yang ada di sekolah. Jadi saya tidak menyalahkan visi yang ada di sekolah, tapi saya berusaha menganalisis, mengamati apa sih yang kurang dari visi yang ada di sekolah. Jadi saya sebenarnya menambahkan saja, ya, dari karakteristik peserta didiknya, dari lingkungan sekolah, sehingga saya berdiskusi dengan teman sejawat, terbentuklah sebuah visi yaitu mewujudkan peserta didik yang sehat, ceria, cerdas, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang digaung-gaungkan di dunia pendidikan, yang terdiri dari 6 dimensi, yaitu yang pertama mungkin bisa kita nyanyikan untuk dimensi profil pelajar Pancasilanya biar tidak tekan, ya Ibu, ya. Makanya kita sama-sama menghayati, menghafalkan profil pelajar Pancasila ini dengan 6 dimensi. Kita mulai, ya. Ayo. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6, sesuai dengan visi yang ada di sekolah kami sebelumnya, yaitu siap mendidik anak menjadi iman, takwa, berbudi luhur, kreatif, inovatif, cerdas, dan terampil. Jadi visi yang ada di sekolah ini sebetulnya sudah tercantum di dalam dimensi
profil pelajar Pancasila. Jadi saya hanya menambahkan saja mewujudkan peserta didik yang sehat, ceria, cerdas, dan karakternya terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, prakasa perubahan. Dari visi tersebut, saya hanya menambahkan fokus kepada mewujudkan peserta didik yang sehat. Seperti sudah saya sebutkan di awal, kuncinya anak-anak dapat belajar itu harus sehat. Nah, dari sehat ini saya menganalisis apa sih yang harus saya lakukan supaya anak didik itu tetap sehat, tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang sudah kita rencanakan. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya. Dalam modul 1.3 itu ada inquiry apresiatif. Nah, jadi di situ sebelum kita menyusun sebuah visi ada langkah-langkahnya. Berpikir dengan inquiry apresiatif dengan baca. Baca itu huruf yang pertama adalah B. Di sini B itu artinya buat pertanyaan. Apa sih yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang sehat tersebut? Nah, setelah diskusi, kita analisis, kemudian muncullah sebuah tindakan penyelidikan. Nah, untuk mewujudkan anak didik yang sehat tersebut, kita di sekolah membiasakan anak-anak olahraga pagi, rutinitas olahraga pagi sebelum masuk kelas. Kemudian membiasakan menjaga kesehatan, memberikan makanan tambahan setiap 1 bulan sekali, tapi untuk di sekolah kita laksanakan setiap 2 bulan sekali. Kemudian dengan menu-menu yang berbeda, antara bulan ini menunya ini, bulan berikutnya menunya ini, tapi tetap untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Kemudian pengukuran deteksi dini tubuh anak yang dilakukan setiap 3 bulan sekali, pengukuran BB, LK, sehingga kita dapat mengetahui perkembangan anak. Misalnya si A, bulan ini tingginya 110 cm, kemudian 3 bulan kemudian kita ukur lagi tinggi badannya misalnya 103 cm, berarti kan sudah terjadi penambahan pengukuran tinggi badan. Kemudian pemeriksaan kesehatan anak dari Puskesmas secara berkala. Kita bekerjasama dengan Puskesmas, ibu dokter dan ibu bidan mengunjungi di sekolah untuk melakukan pemantauan tentang kesehatan anak, terutama itu tentang pemberian vitamin A, pemberian obat cacing, pemeriksaan gigi, telinga, dan juga pemberian vaksin, pemberian vaksin. Selanjutnya ini sama input dengan yang atasnya. Selanjutnya baca. Yang kedua adalah huruf A. Ambil pelajaran. Dari semua kegiatan tersebut, siapa yang terlibat untuk mewujudkan anak didik yang sehat? Aktivitas apa saja yang membuat anak didik menjadi sehat? Dan situasi apa saja yang menjadikan anak didik sehat? Dari pertanyaan ini dapat saya temukan itu tadi kegiatan-kegiatannya yang dilakukan dan tindakan penyelidikan yang dilakukan adalah melibatkan kepala sekolah, guru, anak didik, wali murid, dan Puskesmas. Jadi untuk mewujudkan anak didik yang sehat tadi, kita perlu berkolaborasi. Yang pertama kita harus mendapatkan izin dari kepala sekolah selaku pimpinan di sekolah, kemudian guru atau teman sejawat kita yang ada di sekolah, anak didik, dan wali murid serta Puskesmas. Jadi kita nggak bisa berjalan sendiri untuk mewujudkan suatu visi, diperlukan kolaborasi untuk mewujudkan visi tersebut. Kemudian yang kedua adalah membiasakan senam pagi, jalan-jalan di sekitar lingkungan sekolah, makan sehat, pengukuran BPPB, pemberian vitamin A, obat cacing, pemeriksaan gigi, mulut, dan telinga yang dilakukan oleh Puskesmas tadi sebagai bentuk wujud kerjasama kita, lembaga TK dengan Puskesmas. Yang terakhir adalah menjaga kebersihan lingkungan. Seperti yang sudah saya diseminasikan kemarin, bahwa anak-anak itu perlu dibiasakan untuk menjaga kesehatan sejak dini dari hal yang sekecil apapun. Contohnya yang saya contohkan kemarin dan seterusnya sudah kami lakukan. Pembiasaan adalah membuang sampah pada tempat sampah, dan itu dapat kami buktikan ketika anak-anak itu istirahat, ketika di dalam kelas kita bersih, dan lingkungan halaman sekolah juga bersih karena anak-anak sudah terbiasa
sehat? Bagaimana perasaan guru apabila memiliki anak didik yang sehat? Apa yang dilakukan agar anak didik tetap sehat? Yang terakhir, sumber daya apa saja yang diperlukan agar anak didik tetap sehat? Berikut adalah hasil tindakan penyelidikan yang kami lakukan adalah menyusun kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna sehingga anak didik dapat belajar dan bermain dengan ceria. Jadi ketika anak-anak sehat, mereka akan ceria, mereka akan senang mengikuti kegiatan pembelajaran dengan kegiatan yang menyenangkan dan bermakna. Jadi sederhana saja, nggak usah yang terlalu rumit-rumit, ya. Sederhana tapi bermakna. Dan menanyakan perasaan setiap guru memiliki anak didik yang sehat. Bagaimana Ibu Guru? Apakah perasaan jenengan ketika anak didiknya sehat? Senang ya? Jadi ketika anak-anak sehat, mereka jadi antusias, aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah menyusun program pemenuhan kesehatan anak didik. Program tersebut sudah kita lakukan dan sudah kita jalankan. Contohnya seperti kemudian makan sehat bersama dengan menu-menu yang bervariasi, tapi tetap untuk pemenuhan gizi anak-anak. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana untuk anak didik. Contohnya, karena kita melakukan pembiasaan yang sederhana membuat sampah pada tempatnya, kita juga menyediakan banyak tempat sampah yang ada di sekolah, baik di halaman luar, di dalam kelas, di halaman belakang, di kantor. Kami menyediakan tempat sampah dengan jumlah yang banyak dengan tujuan itu tadi membiasakan anak-anak. Selain itu, selain tempat sampah, kami juga menyediakan tempat cuci tangan. Jadi di depan sekolah kami menyediakan ada satu, di belakang di kelas A1, di kelas B juga ada satu. Jadi untuk mewujudkan anak yang sehat itu diperlukan sarana dan prasarananya. Selanjutnya J adalah jabarkan rencana. Langkah awal yang dilakukan untuk mewujudkan anak didik yang sehat, berapa lama waktu yang diperlukan, dan apa tindakan-tindakan yang mendukung. Jadi kita untuk melakukan suatu visi perlu ada dukungan. Penyelidikannya adalah sosialisasi kepada wali murid tentang kesehatan anak. Nah, ini sudah kami lakukan ketika kita melakukan kegiatan parenting, ya. Jadi setiap 3 bulan sekali kami selalu mengadakan kegiatan parenting dengan wali murid. Selain kita melaporkan program-program sekolah yang akan kita jalankan, kita juga memberikan pengetahuan tentang kesehatan anak juga. Kadang itu ada di kelas saya itu ada 2 siswa yang sering bolos, paling sering bolos. Mesti alasannya sakit. Akhirnya dia tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ketika temannya sudah sampai, misalnya kalau literasi sampai huruf C, dia masih sampai huruf A saja karena nggak pernah masuk. Setelah saya selidiki, saya komunikasi, melakukan pendekatan, ternyata anak tersebut suka makan mie instan dan juga minuman yang instan, minuman saji. Itu dapat saya temukan suatu masalahnya, orang tuanya kami lakukan pendekatan tersebut dan mereka pun mendukung apa yang kita sarankan. Alhamdulillah daya tahan tubuhnya anak tersebut mulai meningkat, akhirnya bisa borosan kayak ini. Kemudian melakukan asesmen terhadap perkembangan kesehatan anak. Nah, ini yang menjadi PR untuk saya. Sudah saya programkan tapi masih belum konsisten untuk dilakukan, ya. Jadi kita masih punya PR untuk melakukan asesmen perkembangan anak. Kemudian yang ketiga adalah mengadakan kegiatan parenting dan mengundang narasumber yang kompeten di bidang kesehatan. Ini juga jadi PR untuk kita, ya. Kita sudah melakukan kegiatan parenting tapi masih belum bisa mengundang narasumber untuk dihadirkan dalam kegiatan parenting tersebut. Jadi selama ini kita hanya guru saja yang memberikan wawasan kepada
memberikan itu kita juga browsing dulu mencari ilmunya agar apa yang kita sampaikan ke wali murid itu tidak salah, okay? Jadi PR juga buat kita untuk mengundang narasumber yang kompeten di bidang kesehatan. Selanjutnya adalah A. Atur eksekusi. Siapa yang mengarahkan dan memantau kegiatan tersebut? Siapa saja yang dilibatkan? Kapan usaha itu akan dilaksanakan? Dan bagaimana mengukur pertumbuhan dan perkembangan anak didik yang sehat? Itu adalah tindakan pendidikan yang dilakukan. Yaitu yang pertama adalah menyusun tim pemantau kesehatan anak didik di sekolah. Nah, siapa yang memantau? Ya kita sebagai gurunya. Jadi kita memantau. Seperti yang saya lakukan tadi, kenapa sih si A ini nggak pernah masuk sekolah? Kenapa sih kok sering bolos ya? Jadi kita pantau. Tapi PR-nya kita adalah kita belum mendokumentasikan hasil pemantauan tersebut, ya. Jadi kita hanya secara lisan saja. Itu PR-nya buat kita juga. Kemudian adalah berkolaborasi antara sekolah, wali murid dan puskesmas sudah kita lakukan tadi, ya. Kemudian melaksanakan program yang telah disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, sementara ini kadang kita sudah menyusun jadwal, misalnya untuk jalan sehat kita usahakan, kita jadwalkan adalah Sabtu keempat di akhir bulan, ya. Ternyata tiba-tiba ada kegiatan di luar sekolah, ada kegiatan lain yang harus kita laksanakan, akhirnya tidak bisa terlaksana sesuai jadwal. Kemudian adalah memantau pertumbuhan dan perkembangan kesehatan anak. Sebetulnya ini seharusnya ada KPSP, ya. Kalau di tingkat lembaga TK ada KPSP, ini adalah untuk memantau pertumbuhan anak. Jadi ketika anak mengalami gangguan, kita dapat melakukan intervensi kepada orang tua untuk bekerja sama dengan bidan wilayah, mengkonsultasikan apa sih gangguan yang terjadi dengan anak saya, kenapa sih anak saya begini, kenapa sih dia kok kurang begini. Jadi nanti kita dapat memantaunya dari KPSP tersebut. Sudah ada di sekolah, tapi masih belum mencukupi sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat sesuai dengan visi yang ada di Guru Bergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi sekolah mewujudkan peserta didik yang sehat, ceria, cerdas, dan berkarakter sesuai dengan program Pancasila. Itu visi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Aulia. Harapannya ke sana. Sedangkan visi sekolah di TK ini adalah mendidik siap mendidik anak menjadi iman dan takwa, berluhur, kreatif dan inovatif, cerdas dan terampil. Ini misalnya disinkronkan, ya. Jadi kan si iman dan takwa itu ada di dimensi profil Pancasila kan ada 6. Kreatif, inovatif, cerdas dan terampil kan masuk di situ. Apakah ini nanti visi yang kita diskusikan bersama ini bisa diambil menjadi visi sekolah dan juga tergantung dari kesepakatan bersama, terutama ibu kepala sekolah atau yang mewakili. Nah, itu yang perlu panjenengan ketahui dari output dari kegiatan diskusi kita ini ada semacam perubahan visi sekolah jika itu masih tidak berpihak kepada murid. Tetapi jika sudah berpihak kepada murid, tinggal menyempurnakan ke depan. Saya pikir itu Bapak Ibu, tinggal nanti Bu Aulia nanti melaporkan kepada kepala sekolah terkait dengan hasil diskusi kita pada siang hari ini.
dan selanjutnya nanti juga saya minta laporan dari Bu Aulia selaku SPP. Dari saya selaku pengajar praktek adalah yang kurang berkenan di hati ibu sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Nasrul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Aulia, dari awal kemudian bagian inti sudah kita lalui, tinggal nanti hasil diskusinya sebagaimana yang sudah disepakati bersama tadi dilaporkan kepada kepala sekolah dan pengajar praktik. Tadi Bu Aulia memimpin diskusi sudah bagus, tidak ada peningkatan-peningkatan, cuman audien tidak semuanya aktif, ini perlu ke depan seperti itu. Selanjutnya di akhir pendampingan ini kita Bu Aulia bisa melakukan refleksi terhadap proses pendampingan ya, pada pendampingan kedua ini. Apa hal yang menarik ya dari Bu Aulia didapatkan setelah proses pendampingan dari mulai pendahuluan awal tadi sampai dengan kegiatan inti diskusi tadi, hal yang menarik menurut Ibu apa? Yang menarik menurut saya itu ketika kita menyusun sebuah visi itu kita harus menyesuaikan dengan karakteristik dan lingkungan sekolah yang ada di sini. Jadi kita benar-benar mengamati apa sih yang perlu kita lakukan untuk melakukan perubahan dari hal yang sekecil apapun. Itu hal yang menarik ya. Artinya dari kegiatan pendampingan ini terutama terkait dengan perumusan visi ya, disinkronkan dengan visi yang sudah ada ya. Kemudian apa yang sudah baik ya, tentu ada yang sudah baik, yang perlu diperbaiki baik dari saya maupun dari saya khususnya di sini pada saat pendampingan berikutnya. Apa yang perlu misalnya refleksi apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki, yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari saya selaku pendamping. Jadi menurut saya seperti ini tadi, saya kurang koordinasi dengan Pak Samsul tentang apa saja yang harus saya siapkan ketika melakukan pendampingan. Hanya seperti tadi saya kayak belum siap 100% untuk kegiatan tentang. Tapi setelah ada komunikasi tadi bisa jalan. Ya memang harusnya koordinasi. Saya kan sudah memberikan diskusi dan sebagainya, cuman juknisnya ini belum saya sampaikan secara semuanya kepada ini pengalaman pertama mungkin untuk JPK yang lain supaya lebih siap. Jadi intinya koordinasi ya, koordinasi yang memang saya tidak apa yang saya alami, kekurangan saya di sini adalah tadi tidak menjelaskan secara detail sebelum proses pendampingan. Jadi kalau seandainya itu terjadi, saya share misalnya itu mungkin bisa lebih siap. Tapi ya tadi sudah bagus tadi. Walaupun kita diskusi sebentar, ini langkah-langkah yang harus kita lakukan ternyata apa? Baik Bu, saya minta Ibu untuk menyebarkan kuesioner ini ya, lakukan balik itu jumlah gurunya di sini ya. Jumlah gurunya 5, 1 kepala sekolah dan 4 guru kelas. Ya berarti itu saja berarti ya, kepala sekolah, kemudian Bu Aulia sendiri dan teman sejawat yang ada, kemudian tidak lupa murid ya, muridnya kan ada khusus TK itu ya. Kemudian Bu Aulia mengisi lembar asesmen mandiri kompetensi guru penggerak yang ada ya biasanya. Kemudian Bu Aulia ini membuat refleksi bertulis ya, terkait umpan balik dari para responden dan hasil asesmen mandiri. Refleksi ini diunggah di LMS Bu nanti.
pada bagian pendampingan individu 3. Di individu 3 nanti itu akan ada di CCP nanti Mbak Refleksi, di lampiran 2 itu ada nanti di buku di kegiatan pendampingan individu 3 di LMS. Kemudian saya harap untuk kuliah ini tidak bosan-bosan ya, artinya untuk mencoba praktek-praktek baik ya, pembelajaran yang selalu berpihak pada murid. Tadi sudah ditegaskan harus diferensiasi dan lain sebagainya, kan sesuai dengan kebutuhan bakat tadi. Kemudian adakah hal yang terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, Bu? Ya, adakah hal-hal terkait pembelajaran daring yang perlu ada? Ya. Jadi memang kegiatan pembelajaran daring itu memang diketahui fasilitator. Kemudian tugas-tugas LMS itu juga tugas-tugas dari fasilitator. Maka saya berharap CGP untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut tepat waktu, karena yang jelas sesuai dengan reward dan punishmentnya. Rewardnya kalau tugas itu diselesaikan tepat waktu mungkin dapat A, dikurangi. Demikian mungkin ada tanggapan dari Bu Lia dari keseluruhan rangkaian yang kita lakukan tadi gimana? Dari saya mungkin saya mengucapkan terima kasih Bapak Pengajar Bakti sudah membimbing saya selama ini, mulai dari modul 1 awal sampai modul 1 akhir ini. Saya harapkan Bapak terus meningkatkan koordinasi dengan kami selaku CGP dan bisa terus sabar menghadapi kami yang kami dari nol yang nggak bisa apa-apa, dan sedikit mulai merangkak untuk melakukan perubahan sesuai dengan paradigma baru. Ya. Terima kasih ya atas semuanya, apa yang sudah panjenengan lakukan sudah bagus. Kalau sudah bagus itu dan lebih ditingkatkan lagi. Saya juga begitu, ada kekurangan saya, mohon maaf. Dan saya akhiri pendampingan pada siang hari ini, dan saya salam sama Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan saya, tapi tadi ada wakilnya. Dan untuk hal yang lain terkait administrasi, saya minta bantuan dia untuk mengerjakannya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf Bu, mohon maaf yang sebesarnya. Monggo ya, selamat. Terima kasih Bapak. Dan sukses dan lancar. Foto ya, salam.